Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap para alim ulama yang saya muliakan, para habaib, para kiai, para guru kita semua, Al-Habib Hasan Al-Jufri, Al-Habib Hamid Ba'akil, Gus Amiruddin Yahya, serta para guru lainnya yang saya mohon maaf tidak menyebutkan nama beliau satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kita kepada guru-guru kita semua. Bapak Ibu, hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan. Malam hari ini saya bersyukur, saya berbahagia bisa hadir ke majelis At-Tamyiz di Pondok Pesantren Raudhatut Tamyiz. Saya bertemu bukan saja dengan para habaib dzurriyyah Rasulullah, saya tidak saja bertemu dengan para alim ulama, tapi saya kagum dengan pola hidup panjenengan semua. Sekarang ini harinya hari Senin. Besok pagi mesti ada yang sekolah, mesti ada yang kerja, mesti ada yang cari nafkah. Tapi diajak ngaji sama guru kita Habib Hasan sampai jam 12 lewat 1 menit tadi, itu tidak ada yang protes. Ini sesuatu yang mahal, Ibu. Kalau di kota besar kayak saya di Jakarta, saya kadang-kadang itu tahu kalau sudah lewat jam 11 malam, jamaahnya itu sudah nggak khusyuk, Habib. Kepikiran besok pagi kayak di Jakarta itu, mungkin ada yang harus berangkat kerja cari nafkah sebelum subuh. Itu kalau diajak ngaji lebih dari jam 11 malam, itu biasanya mukanya asem, hatinya ngomel itu, ya. Tapi alhamdulillah malam hari ini saya ndak nyangka, Habib. Saya itu sering ke Semarang numpang tidur. Minggu lalu, 2 minggu lalu, saya hadir ke acara haulnya Mbah Kiai Asnawi di Menara Kudus itu. Saya tidurnya di Semarang. Sebelum itu saya hadir ke pesantrennya Kiai Sahal di Matolik di Pati itu. Saya juga tidurnya di Semarang. Jadi Semarang ini cuma tempat tidur saya, Habib. Nggak pernah nyangka di tengah kota Semarang itu ternyata ada Simtud Duror. Di tengah Semarang itu ada bacaan Diba. Di tengah Semarang ada bacaan Burdah. Di tengah Semarang itu ada manakiban. Ngelihat kayak gini nih, hati saya itu adem. Kenapa adem? Karena konsep hidup yang diinginkan oleh Allah kepada kita itu yang seperti ini. Hidup itu kata Quran, ketika Allah menciptakan alam semesta, Allah tuh berfirman di Quran, wassama'a rafa'aha. Alam ini Allah tegakkan wa wada'al mizan. Syaratnya alam ini bisa tegak, dunia ini bisa terus hidup kalau kata guru saya dulu waktu saya ngaji, hidupnya manusia itu selalu ada mizan.
Mizan itu Bu, bahasa Arab. Bahasa Indonesianya timbangan. Ibu tahu timbangan enggak? Timbangan itu dulu, masih saya kecil, itu biasanya sebelah kirinya itu ada baskomnya dari tembaga. Nanti kalau mau nimbang, baskomnya ini diisi apa? Misalnya daging. Kalau dagingnya 4 kilo, maka di sebelah kanan itu harus ada anak timbangan 4 biji masing-masing 1 kilo. Masih ingat Bu? Yang ingat berarti sudah tua. Ya, karena timbangan itu adanya tahun 70, tahun 80. Timbangan sekarang itu sudah timbangan digital. Jadi kalau ada yang masih ingat timbangan itu, sama dengan saya, sama dengan Habib Hasan. Ini sudah mulai sering pakai minyak angin, bukan parfum Habibnya. Itu ibu dulu kita tahu kan, kalau mau seimbang, daging ini 4 kilo, maka harus ada anak timbangan 4 kilo. Kalau sama-sama 4, maka nanti hidup tuh seimbang. Sekarang kita di Semarang ini, itu sebetulnya sedang menjaga keseimbangan hidup kita ini. Malam ini nih, jam 10:30 di Semarang, yang maksiat ada enggak? Ada enggak? Ada. Malam hari ini yang lupa kepada Allah ada enggak? Ada. Malam ini yang di otaknya duit aja ada enggak? Ada. Tapi di tengah-tengah ada yang maksiat, ada yang manakiban. Di tengah-tengah ada yang lupa kepada Allah, ada yang tetap sholawatan. Ini namanya kita sedang menjaga jalan hidup. Nih, jalan hidup itu Pak, itu penting banget. Mobilnya bagus, salah jalan, enggak sampai. Betul enggak? Pesawatnya bagus, tapi enggak ada radar, enggak ada kompas, enggak ada apa-apa. Enggak berani naik saya. Kenapa? Kalau naik mobil kan ketahuan. Demak ke kiri, Semarang ke kanan. Kalau naik pesawat kan enggak ada kanan kiri. Kalau enggak ada jalannya, enggak ada arahnya, enggak ada orang berani berjalan. Orang berani naik kapal laut itu karena ada arahnya. Oh, timur di sana, barat di sana, derajatnya diukur, maka kapal ini walaupun jelek, walaupun kuno, kalau jalannya benar sampai. Biar mobilnya bagus, suami ibu sarungnya bagus, pecinya bagus. Masjid Jami Semarang jelas di Simpang 5. Tapi kalau arahnya ke warung janda, enggak nyampe Bu ke masjid. Ini yang ketawa pengalaman mampir ini. Ya, ibu nih, suaminya rapi betul. Rapi mau ke masjid. Baju kokonya bagus, sarungnya bagus, minyak wanginya bagus, pecinya lurus, sajadahnya mahal. Berangkat. Kalau arahnya ndak jelas, walaupun sarungan, kadang-kadang bukan ke masjid Bu, tapi istiqomah di warung janda. Bener enggak? Bener enggak? Tapi ada orang yang pakai celana Pak. Tapi dari rumah dia tahu, saya mau ke masjid, apapun yang terjadi di jalan, saya mau jamaah. Maka orang itu sampai. Maka hidup ini Bapak Ibu sekalian, kata guru saya ini dulu, kalau mau sukses, kalau mau berhasil, kalau mau yang dikatakan hidupnya penuh dengan keberkahan, itu yang menentukan jalan hidup. Ini penting nih, ya. Sekarang hari-hari ini Bu, yang hilang dari hidup kita itu barokah. Nih. Orang kalau bicara duit Pak, duitnya orang sekarang itu lebih banyak. Coba lihat koruptor itu.
Ya, maling yang ketangkap KPK itu uangnya tidak pernah terbayang oleh saya. Nyolong duit 300 triliun itu kayak apa uangnya? Saya tidak pernah terbayang kalau ada orang punya duit sebanyak itu. Duitnya orang sekarang itu lebih hebat dari orang dulu. Ilmunya orang sekarang itu yakin lebih bervariasi dan lebih beragam dari ilmunya orang dulu. Orang dulu itu Pak, zaman kita nih, itu bisa tamat SMA udah hebat. Itu bisa sampai aliyah, itu barang mewah. Sekarang anak-anak kita, cucu kita, semuanya kuliah. Coba sekarang di kampung, guru madrasah sarjana. Kadang-kadang saya naik Grab itu, naik taksi, itu ternyata S2 Bu. Kerjanya apa? Bawa mobil, bawa taksi. Dulu tahun 60, tamat SMP, jadi pegawai negeri. Ilmunya hebat orang sekarang. Hartanya hebat orang sekarang. Teknologinya. Coba lihat, ngaji kayak gini, backdrop di belakang, foto gambar saya gede banget ini. Iya kan Bu? Coba lihat ini. Ini mana jujur lagi ini jeleknya kita kelihatan Habib ini. Ya. Ini coba lihat ini. Siapa yang membayangkan dulu yang panggungnya kayak gini, itu konser penyanyi hebat. Kalau dangdut kelasnya Elvi Sukaisi dulu. Ya, Ibu masih tahu Elvi Sukaisi? Nah, berarti udah tua, ya kan gitu. Karena Elvi itu zaman saya dulu. Coba lihat tuh. Ada TV segede ini, ada layar segede ini. Itu dulu yang punya. Cuma presiden. Sekarang saya pernah ngaji ke Gunung Dieng, Bu. Di atas betul itu. Itu Masya Allah. Panggungnya sama bagusnya dengan panggung yang saya lihat di Jakarta. Orang sekarang hebat. Tapi yang hilang itu berkah. Nih, Bu, Ibu percaya nggak kalau sekarang hidup tuh barokahnya hilang? Nih, contohnya Ibu sendiri. Nih, nggak usah Ibu deh, nanti tersinggung istri saya. Ya. Dulu Pak, ibu saya dulu tinggal di Jakarta. Orang Betawi itu tradisinya ahli sunnah. Jadi dulu di kampung saya di Jakarta, itu setiap malam Jumat, itu ada manakib, ada tahlil, ada maulid dibak. Ya, dulu yang paling terkenal itu Habib Soleh di Bekasi, itu baca dibak sendirian. Itu muter Habib. Di setiap kampung itu tiap malam Jumat itu ada gilirannya. Dulu Bu, kalau ibu saya hari Kamis pagi masak, lama di dapur. Itu tandanya nanti malam mau ada acara di rumah saya. Kenapa? Karena ibu lama di dapur. Ibu saya kalau di dapur 3 jam, itu bisa masak cukup untuk 100 orang, masakannya bermacam-macam. Ibu saya, istri saya beda lagi. 5 jam istri saya di dapur Habib. Itu saya curiga, masa apa ini? Kadang-kadang pamitnya bagus banget sama saya. Mas mau makan apa abangku ini? Saya bilang saya minta rendang Padang. Siap kata istri. Masuk istri saya ke dapur. Cara masaknya istri saya itu lebih hebat dari ibu saya. Yang pertama kali sama istri saya, itu dapur dirapiin. Talenan, penggorengan, wajan, semuanya dirapiin. Pisau disusun, mana yang mau dipakai duluan, mana yang belakangan. Semuanya urutan rapi betul. Begitu dapurnya rapi, langsung masak. Enggak, ngapain? Ngambil handphone. Nih, yang ketawa tuh pelakunya semua itu. Diapain Bu? Diapain? Difoto, cekrek. Setelah difoto, selesai urusan. Enggak. Diapain? Diupload. Satu jadi status WhatsApp, yang satu ke Facebook, yang satu ke TikTok, yang satu ke Instagram. Betul kan? Itu istri saya, enggak tahu istrinya orang Semarang. Ya, istri saya itu begitu. Nanti begitu diupload, langsung masak. Enggak. Ngurus siapa? Komentar. Temennya komentar, Masya Allah, cakep amat dapurnya. Ya, beli di mana kitchen setnya itu? Akhirnya enggak masak. Ngurus siapa? Ngurusi kitchen set. Ini beli di mana? Itu yang suka. Yang enggak suka, alah, dapur begitu aja dipamerin. Kan begitu kan? Akhirnya ribut.
Saya dengar-dengar di dapur, ada apa ini istri saya ini? Saya masuk Habib. Tahu-tahu masih tangannya begini belum masak. Saya tepuk pundaknya, masak. Itu sudah 1 jam di dapur. Kata istri saya, oh iya ya, mau dimasakin apa? Saya bilang rendang. Lupa. Begitu saya bilang rendang, masak betulan. Daging dikeluarin dari freezer, ya kan? Cabai disusun, lada, semua ada nih. Jahe, lengkuas, semuanya rapi. Langsung masak. Diapain? Nah, lihat nih, pelakunya. Ini pelakunya ngaku semua ini. Ini kalau ada hukuman pidana buat istri yang lama-lama di dapur, rasanya jamaah tamis masuk penjara semua. Bener kan? Nanti difoto, diupload lagi, ribut lagi. Akhirnya 5 jam di dapur. Saya masuk sudah mau duhur. Saya tanya sama istri saya, gimana? Pesanan sudah jadi? Siap mas, sudah jadi. Sudah jadi. Rendangnya lihat di meja makan. Saya taruh di mangkok, masih berasap. Saya dengar rendang berasap itu rada-rada gak enak pikiran saya. Apa yang dimasak istri saya? Saya ke meja makan, saya buka, betul. Ternyata istri saya masak rendang dalam bentuk Indomie. Indomie rasa. Nih, ada nggak yang suka nipu suaminya begitu? Ada nggak? Pantes bu, kalau suaminya makan di rumah perempuan lain. Kenapa? Nunggu daging dari pagi, jadinya ngomong lagi istri saya. Nanti malam mas mau makan apa? Nggak usah kata saya. Kenapa? Saya nanti malam ada maulid sama Habib Hasan, mudah-mudahan dikasih makan. Kenapa? Kalau saya ngomong apa aja, siap dia. Saya minta soto Betawi, saya minta soto Bandung, saya minta soto Banjar, jadi. Tapi tetap dalam bentuk. Tuh, tahu kan Pak? Sekarang istrinya nggak ada barokahnya kan? Coba lihat. 5 jam di dapur cuma ngerebus telur. 5 jam di dapur cuman masak air. Itu tandanya waktu sekarang tuh hilang barokah. Ayo. Kalau kita nggak mau menyadari ini Bu, semuanya hilang kok. Coba sekarang di Indonesia aneh-aneh. Ada petugas keamanan. Tugasnya mengamankan orang. Sekarang diamankan. Itu tidak masuk akal. Ada orang yang kerjaannya menghakimi dan menghukumi. Orangnya ahli hukum. Sekarang kena hukuman. Coba lihat Hakim Agung itu. Itu benteng keadilan di Indonesia. Itu di Mahkamah Agung. Tempatnya perkara mencari penyelesaian pada puncak perjalanan pencari keadilan. Dari pengadilan negeri naik pengadilan tinggi. Nanti kasasi di Mahkamah Agung. Nanti PK di Mahkamah Agung. Nanti fatwanya di Mahkamah Agung. Sekarang Hakim Agung di Mahkamah Agung kena. Coba lihat. Barokahnya nggak ada sekarang. Kiai sekarang ada barokahnya? Nggak ada. Kenapa? Ceramahnya pakai tarif. Nggak apa-apa yang ngomong sama-sama kiai nggak ada kualatnya. Iya kan? Bener kan? Tuh, yang bener tuh pernah ngundang kiai pakai tarif itu. Ya. Majelis zikir kayak begini sekarang ada tarifnya. Hebatnya lagi, panitianya ditanya. Nanti malam Ahad depan istighosah di majelismu itu mau pakai nangis apa enggak? Loh, memang kenapa ya? Loh, kalau enggak pakai nangis 25 juta. Nih Gus ya. Ya, kalau sepanjenengan nangis itu ada ongkos nangisnya. Amplopnya naik 10 juta. Coba lihat. Biar teriak sholawat, biar istighosah, malaikat nyengir itu. Kata malaikat itu teriak-teriak, ya Nabi salam alaika, tapi hatimu do amplop. Lihat itu. Maka berapa banyak orang ngumpulin nih calon-calon. Ya kadang-kadang tuh calon bupati, calon gubernur, istighosah. Ternyata kalah. Kenapa? Karena doanya pakai tarif. Ya ini nih yang harus kita sadari.
bahwa hidup kita hari ini yang hilang itu barokah, maka yang harus kita cari itu barokah. Nah ini Gus Yahya kalau ngajinya pakai Quran hadis lama ini. Bisa sampai jam 2 malam ini kontrangin barokah. Tapi kalau pakai cerita, mudah-mudahan 5 menit selesai. Ya. Guru saya dulu cerita, ada santri, ini santri nakal. Ya. Santri ini datang sama kiainya. Ya biasa kan, santri kalau datang sama kiai itu biasa minta doa. Kata santrinya, Yai, tolong doakan saya. Kata kiainya, minta doa apa kamu nak? Ya doa yang umum. Doa itu kan bergantung keadaan. Kalau miskin, doanya minta kaya. Kalau bodoh, doanya minta pintar. Kalau sakit, doanya minta. Kalau janda, doanya minta. Gitu kan. Jandanya yang jawab semua ini. Banyak juga ternyata gitu. Bener kan Bu? Semua orang doanya pasti begitu Pak. Kemarin Pilpres itu, Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies, itu doanya cuman singkat kok. Allahumma jadi, Allahumma menang, gitu aja doanya. Tiap pagi itu Pak Prabowo itu bangun subuh, Allahumma menang. Pak Anies, Allahumma jadi. Ganjar, Allahumma terpilih. Itu doanya Pak. Semua orang doanya pasti kayak begitu. Maka kata kiainya, nah doa itu jangan minta kaya. Doa itu jangan minta ilmu. Doa itu jangan minta sehat. Kata muridnya minta apa guru? Minta berkah. Muridnya murid nakal nih Bu, murid Protestan ini. Ya, kalau dikasih tahu gurunya protes aja kerjaannya ya. Kata muridnya guru, saya tidak butuh barokah guru, saya butuh uang. Karena besok saya belanja itu pakai duit, tidak pakai barokah. Nih kata murid sekarang begitu. Kata gurunya jangan nak. Kalau hidup itu minta berkah. Kata muridnya, saya tidak percaya barokah guru. Saya butuh hebat. Saya butuh pangkat, saya harus punya jabatan, saya harus punya uang, saya harus punya ilmu. Hidup sekarang tanpa itu hancur saya. Apa kata gurunya? Tidak harus nak. Kalau kamu mau melihat makhluk ciptaan Allah, kamu lihat secara seksama, kamu nanti akan percaya dahsyatnya barokah. Kata muridnya, apa guru yang harus saya lihat? Sederhana. Kamu lihat saja 2 binatang ciptaan Allah. Yang satu namanya kambing, yang satu namanya anjing. Ini pidato saya enak nih Gus. Cuman judulnya anjing sama kambing. Jadi tidak ada yang tersinggung. Ya, karena kalau ada yang tersinggung ya kemungkinannya dia bandot atau anjing kan begitu. Karena saya cuma cerita tentang kambing dan anjing. Kata kiainya nih Ibrahim bin Adham, sufi agung di Irak itu, anakku, lihat kambing sama anjing. Perhatikan. Kalau kamu perhatikan dengan seksama, kamu tahu dahsyatnya barokah dan bagaimana caranya mendapatkan barokah. Kata muridnya, apa guru yang harus saya lihat? Sederhana. Yang pertama, nih Bu, poinnya. Yang pertama, kalau ada anjing perempuan hamil sama kambing perempuan hamil mau punya anak, begitu lahiran, banyakan anaknya anjing apa anaknya kambing? Bu, kan yang sering hamil ibu, ya kan? Bu, kalau anjing lah perempuan sama kambing perempuan hamil, begitu melahirkan anaknya, banyakan anaknya siapa? Anaknya anjing. Anjing kalau punya anak Pak, bisa 6. Saya nggak ngebayang itu kalau anjing ikut pilkada. Kayak apa TPS-nya itu? Kenapa? Sekali lahiran 6. Sementara kambing kalau lahir itu rata-rata 2. Kadang-kadang 1. Lihat nih Bu. Kalau lahir anaknya anjing itu lebih banyak daripada anaknya kambing. Ini yang pertama. Ingat kata gurunya. Yang kedua, kamu perhatikan lagi ini. Kalau nanti anak-anak ini besar, anaknya kambing setelah 3 bulan, anaknya anjing setelah 3 bulan. Kamu hitung nanti sedunia ini. Kalau bahasa kerennya itu populasinya. Jumlah anjing sedunia dengan jumlah kambing sedunia, banyakan mana nak?
Maka anaknya jawab, santrinya, ya banyakkan jumlahnya kambing guru. Saya datang ke peternakan kambing, itu kambing jumlahnya bisa puluhan ribu Pak. Kita datang ke peternakan anjing, paling banyak 100 itu. Maka kata muridnya, bener juga guru ya, aneh ini. Kata muridnya, anjing itu kalau lahir banyak, tapi nanti jadinya sedikit. Kambing lahirnya sedikit, jadinya banyak. Maka kata muridnya, guru, ini kayaknya benar guru ya. Barokah itu ada. Kambing yang asalnya sedikit jadi banyak. Anjing yang asalnya banyak jadinya sedikit. Kata gurunya, sebelum saya jawab, nah yang ketiga coba kamu perhatikan. Setiap hari ini Bu, yang paling banyak mati anjing apa kambing? Hah? Yakin? Yang paling banyak mati tiap hari kambing. Kalau nggak percaya, pulang pengajian nih, asal ada tukang sate tanya. Nih, di Semarang nih, asal ada tukang sate, tanya sama tukang sate. Pak, ini sate anjing apa sate kambing? Jawabannya pasti sate. Lihat, berarti yang mati tiap hari kambing. Nih, bener kan? Ibu-ibu hamil nih, itu kambing kena mental Bu. Ya. Kambing itu kalau lihat ibu hamil, stres dia. Kepikiran dia, ya Allah, ini perempuan hamil, mana perutnya besar, ini kalau janinnya, bayinya, kembar laki 2, asal lahiran, kata kambing, kita mati berempat. Bener nggak? Ngapain? Akikah kan? Kalau ibu lahirin bayi laki 1, maka wajib maka sunnah muakkadahnya ibu harus akikah kambing 2. Apa ada orang Semarang Timur akikahan anjing? Hah? Ada enggak? Ayo. Berarti yang mati tiap hari siapa? Kambing. Apalagi saya di Jakarta. Kambing itu kalau sudah masuk Rabiul Awal, stres dia Habib. Kenapa? Semua masjid mulutan. Orang Jakarta itu orang Betawi. Itu orang paling cinta maulid sedunia itu. Sampai sekarang belum selesai Habib. Saya masih punya undangan maulid di Jakarta. Itu 15 Februari. Malah ada yang hebat lagi. Tadi ini baru masuk. Karena ngundang saya tidak bisa-bisa. Saya bilang saya ada kosong. Tanggal 18 Februari. Saya bilang itu Muhammadiyah udah mau puasa kata saya. Ya, tapi NU mungkin nggak ru'yat kata saya. Jadi itu mungkin itu hari terakhir kita tidak puasa. Oh, sudah Gus, saya mau katanya. Saya tanya acaranya apa katanya. Maulid Nabi, acaranya habis asar. Dia bilang jangan Gus, kita biasa habis. Nggak bisa kalau habis sisa. Kenapa? Habis sisa terawih Mas kata saya. Itu 18 malam 19, insya Allah 1 Ramadan. Orang Betawi itu paling suka maulid. Maka badan saya gemuk Habib. Karena tidak pernah makan kecuali kambing di Jakarta. Ya. Dan hebatnya itu panitianya itu telepon saya terus Gus. Kata panitia, Gus Faiz jangan makan di rumah. Kenapa? Nanti makan di masjid kami. Kami malam ini masak spesial kebuli kambing. Tiap ada maulid Nabi, kambing mati. Apa ada di Semarang? Mulutan nasi kebuli anjing? Hah? Ada? Nih, ada acara kayak begini nih. Insya Allah habis acara, saya dikasih makan sama Gus Amiruddin nih. Insya Allah ada kambingnya nanti. Gitu loh. Ada kan? Ada. Habib bocoran nih, ada. Ibu nggak ada kan? Nggak ada kan? Kalau nggak ada nggak apa-apa Bu, beda makom. Ya kan? Kalau ibu mau makan seenak saya gampang. Naik ke mimbar, pegang nikin. Insya Allah ibu nanti turun, diajak makan sama Gus Yahya nih. Nih lihat, berarti yang mati tiap hari, kambing. Kambing itu makanan favorit. Kambing itu digemari orang sedunia. Berarti yang mati tiap hari, kambing. Aneh kan? Nih lihat nih, hitungan yang pertama tadi. Waktu hamil, punya anak, itu anaknya lebih banyak anaknya anjing. Gede. Kok jadinya banyakan anaknya kambing. Padahal yang ketiga nih, matinya tiap hari
itu lebih banyak kambing. Kambing nggak tanggung-tanggung, Pak. Saya pernah ke Australia itu, lihat rumah potong itu, slaughterhouse di Australia itu bisa motong kambing, Pak. Satu rumah potong tuh sehari 2.000 kambing. Itu dikirim ke seluruh dunia. Saya mikir, ini kambing-kambingnya di mana, kata saya. Tiap hari 2.000 almarhum loh itu. Itu baru dari satu rumah. Kalau rumahnya di Australia belum di New Zealand, itu ada ratusan. Maka kambing setiap hari itu matinya banyak. Tapi anehnya ndak habis-habis. Pada akhirnya sedikit. Maka muridnya ngomong nih sama gurunya. Guru, bener guru ya. Berarti barokah itu ada. Ternyata yang dapat barokah itu kambing bukannya anjing. Lahirnya sedikit, dimakan dagingnya, mati tiap hari, tapi jumlahnya tetap banyak. Yang anjing lahirnya banyak, ndak ada yang makan, ya, tidak mati disembelih tiap hari, tapi ternyata jumlahnya kalah dengan kambing. Maka muridnya mulai taslim nih. Guru, berarti barokah itu ada guru. Kata muridnya nih. Kata gurunya, apa yang kamu pahami nak? Yang saya pahami guru, kambing itu dapat barokah. Lahirnya sedikit, mati tiap hari, jadinya banyak. Anjing itu kehilangan barokah. Lahirnya banyak, tidak dimakan, tidak mati-mati tiap hari, tapi jumlahnya sedikit. Maka muridnya nanya, guru, apa rahasianya? Kenapa yang dapat barokah itu kambing bukannya anjing? Ini hebat, Bu. Kata Ibrahim bin Adham, sufi besar di Irak ini, anakku, sebelum saya jawab itu, saya ngajak engkau berpikir lagi. Apa itu? Kata gurunya, nanya sama muridnya, sebenarnya kalau dari aspek kemanusiaan, anjing itu lebih hebat dari kambing. Kata muridnya, dari mana guru? Gampang kata gurunya. Coba, kalau kita pakai ukuran manusia, maka anjing ini nanti itu lebih hebat dari kambing. Contohnya apa? Banyak kata gurunya. Ambil 3 aspek saja nih. Supaya ngajinya tidak sampai 12 lewat 1 menit, Habib. Ya kan? Ini 3 saja nih contohnya. Apa itu? Yang pertama nasab. Nih, manusia itu dihormati biasanya karena nasabnya. Yang kedua, dihormati karena ilmunya. Yang ketiga, manusia itu dihormati biasanya karena rupanya. Ibu-ibu kalau cantik, itu biasanya disuruh duduk di depan, Bu. Kenapa? Supaya nanti masuk YouTube-nya Atam, yes, jadi cakep. Gitu ya. Nanti kalau ada yang jelek, itu biasanya disuruh mundur. Kamu mundur ke belakang apa? Ini mau masuk Instagram, tahu? Kenapa? Lo ngerusak estetika kalau bahasa Jakartanya nih, kan gitu. Nih, 3 aja, Bu. Pertama nasab, yang kedua ilmu, yang ketiga rupa. Kalau pakai ukuran ini nih, kata guru saya ini, niru Ibrahim bin Adham, coba kamu ukur. Yang pertama nasab. Nasab itu kan menentukan mulia atau enggaknya. Ya, saya ini lahir dalam tradisi NU. Karena bapak saya kiai. Maka saya sama orang Jawa. Ya, kalau di Jakarta enggak dulu. Tapi kalau di Jawa, apalagi Jawa Timur, saya dipanggil Gus. Ya, dulu saya kalau ikut ngaji ayah saya ke Lerboyo zaman Kiai Mahrus. Itu saya duduk di depan. Padahal saya masih SD, kecil saya. Yang itu di sampingnya Kiai Marus Ali, itu Mustasyar PBNU. Ngaji ke Asem Bagus itu ada Kiai Asad Samsul Arifin. Ngaji ke Jogja ada Kiai Ali Maksum di Krapia. Saya duduk tuh di depan. Maka Banser ini ribut. Iki sopo rek cilik kok ayo ngarep iki sopo. Gitu. Tapi tiba-tiba kata dia, Gus. Kalau sudah Gus di kandangnya NU, fi dunya hasanah. Ya, mau ngapain aja asal Gus aman gitu ya. Kenapa dihormati? Bukan sayanya, bapaknya. Sama kan ibu. Ibu kalau jadi istrinya polisi, itu sombongnya luar biasa. Gang sempit kayak gitu, suaminya polisi, mobil polisi, dipakai arisan. Parkir di gang kayak begitu, ndak ada yang berani ngusir. Ini mobil polisi kok di sini, dicari polisinya nggak ada. Tahu-tahu yang keluar istrinya. Kenapa ibu dihormati? Karena suaminya polisi. Coba suaminya Hansip dimarahin sekampung ibu, iya kan? Bener nggak Bu? Nasab itu punya pengaruh.
Maka guru saya nanya nih, nasabnya anjing sama nasabnya kambing mulia mana? Hah? Mulia kambing apa mulia anjing? Anjing, Bu. Enggak percaya? Nih, dengerin. Anjing itu ada yang masuk surga. Kambing di surga dikeluarin sama Allah. Bu, bagusan yang dari dunia masuk surga, apa yang dari surga turun ke Semarang? Bu, bagusan yang dari Semarang masuk surga, apa yang dari surga diturunkan di Batang sana? Hah? Bagusan yang masuk surga. Anjing itu ada yang masuk surga. Anjingnya siapa, Bu? Anjingnya Ashabul Kahfi itu. Yang fityatun amanu birabbihim. Ada kata ulama, itu 7 orang, Pak. 7 orang ini megang agama tauhid warisan Nabi Isa di tengah-tengah pemerintahan Romawi yang menyembah berhala agama paganisme. 7 orang ini tetap sholat kepada Allah. Maka sholatnya ngumpet-ngumpet. Karena kalau sholatnya terang-terangan ditangkap sama penguasa. Ngumpet di gua. Tengah-tengah sholat ngumpet, itu anjing lewat. Kata Imam Nawawi Al-Bantani itu di Tafsir Munir, namanya kitmir. Kalau bahasa Latinnya keren, namanya genesio. Genesio ini anjing, Bu. Lewat depan gua. Itu ngeliat, ya Allah, orang kalau ibadah yang bener nih yang ini. Karena dia terpesona dengan sholatnya Maximilian Ashabul Kahfi di dalam gua itu. Maka anjingnya itu ngomong, saya akan jaga. Nih. Setiap Maximilian sholat di gua, anjingnya jaga. Ini hebat. Genesio anjing ini jagain orang sholat masuk surga. Maka kalau ada Banser NO di Semarang, jaga pengajian masih masuk neraka, kebangetan, Bu. Ya, kalau ada TNI jaga NKRI, kan masih sholat itu, kan masih puasa. Anjing ini nggak pernah sholat, nggak pernah wudu, nggak pernah ikut manakiban ke Atamyis, ya kan? Tapi anjing ini hebat, begitu nempel sama orang soleh nih, dahsyatnya nempel sama soleh nih. Ya, anjing ini nempel sama Ashabul Kahfi. Kemanapun Ashabul Kahfi beribadah, anjingnya ikut, nggak ikut ibadah nih. Cuma ikut jaga. Itu anjingnya nanti, Ashabul Kahfi tidur 300 tahun, anjingnya tidur 300 tahun, Ashabul Kahfinya bangun, maka anjingnya ikut bangun, nanti Ashabul Kahfinya masuk surga, anjingnya ikut masuk. Maka kalau ada anjing di Semarang, Bu, itu nggak boleh ibu lempari batu. Walaupun anjing itu air liurnya najis mughalladhah, tetapi tidak menghilangkan haknya anjing untuk hidup damai di Semarang. Nih, Bu, nanti kalau ada anjing jangan dilempar batu. Kalau anjingnya dilempar batu, nanti anjingnya tuh teriak sama ibu. Bu, jangan sembarangan ngelemparin saya batu. Saya ini anjing keturunan anjing soleh. Kakek saya di surga, mbahmu di mana? Repot jawabnya, Bu. Ya kan? Berarti nasabnya cakapan siapa? Cakapan siapa? Anjing, kakeknya masuk surga. Ini satu. Yang kedua ilmu. Nih Quran yang bilang, kata Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Manusia itu, Bu, nanti derajatnya sama Allah itu diangkat cuma karena 2 hal. Kalau bukan karena keberagamaannya, sholatnya, puasanya, pesan Habib tadi, jaga sholat, jaga ibadah. Kalau bukan karena ibadahnya, itu biasanya karena ilmunya. Orang kalau punya ilmu, Pak, itu derajatnya tinggi. Coba profesor. Profesor itu sama dengan guru. Tapi karena ilmunya tinggi di kampus, gajinya lebih besar dari guru SD. Itu dihormati gara-gara apa? Ilmu. Lihat. Dan ini, Bu, berlaku bukan cuma buat orang. Sampai anjing kalau berilmu, itu ilmunya dihargai oleh Allah. Apa hebatnya ilmunya anjing, Bu? Ilmunya anjing itu bisa menentukan halal dan haramnya makanan yang mau saya makan. Itu nanti yang menentukan ilmunya anjing. Apa itu?
Kita ini kalau mau ngelihat, mau makan kambing, sapi, ayam, itu halal. Tapi syaratnya harus diapakan? Sembelih. Sembelihnya pakai apa? Agama nggak ngatur. Mau pakai besi jadi pisau silahkan. Mau pakai bambu asal tajam boleh. Mau pakai benang yang tajam asal yang dipotong apa itu burung atau ayam. Jangan karena boleh pakai benang motong sapi. Ya sampai kiamat kurang 5 menit nggak putus itu lehernya. Tapi hukumnya boleh. Mau pakai benang boleh. Mau pakai bambu boleh, mau pakai baja boleh. Tapi ada satu dalam fikih yang tidak boleh. Apa yang tidak boleh itu? Kalau pisaunya berbahan dasar tulang. Nih, Bu. Pisaunya berbahan dasar tulang. Apa contohnya? Kayak misalnya, ibu tahu gajah kan? Gajah itu punya apa, Bu? Gading. Gadingnya ini kan dari tulang. Ibu potong nih, ibu asah tajam, dipakai motong kambing, haram. Kambingnya tetap hukumnya bangkai. Kenapa? Dipotong menggunakan alat yang berbahan dasar tulang. Tapi uniknya dalam agama, tulang yang tidak boleh dipakai menyembelih kambing itu bisa diganti dengan giginya anjing. Nih Bu, ya, tulang sama gigi bahannya sama nggak? Sama. Kalau tulang haram, kalau pakai giginya anjing bisa halal. Tapi ada syaratnya, anjingnya anjing pinter. Nih. Saya di Jakarta dulu Bapak, itu pernah kaget. Ya, di Jakarta Selatan itu ada mobil kalau pagi, mobil datang anjing turun, mobil datang anjing turun, mobil datang anjing turun. Lama-lama saya penasaran, ini tempat apa ya? Kok mobil anjing turun, mobil anjing turun? Saya dekati security-nya itu. Mas, ini tempat apa Mas? Kok tiap pagi anjing masuk ke sini? Oh, ini sekolahnya anjing Pak. Saya kaget betul, Masya Allah, anjing ada sekolahnya, ada. Bapak kurang piknik nih, ya kan? Anjing ada sekolahnya. Yang lebih hebat lagi, uang pangkalnya mahal. Saya tanya, kalau saya punya anjing Pak, mau masuk di sini, itu uang pangkalnya berapa? Disebut 10 juta Bu. Yang lebih hebat lagi, bulanannya, SPP-nya anjing itu sekolah, itu 1 bulan lebih dari 5 juta. Maka Gus nanti kalau bikin sekolah 10 juta Gus. Ya. Kalau 5 juta berarti sama dengan anjing bayarannya. Karena bayarannya mahal, saya penasaran. Saya tanya, anjing kalau sekolah sini bisa apa kata saya. Kata penjaganya, biar enggak salah Pak, saya panggilkan saja ustadznya anjing ya. Oh ya udah kan dipanggil. Datang ustadznya anjing nih pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu Habib. Saya sarungan, enggak apa-apa. Biar sarungan murid saya orang. Ya kan dia pakai jas muridnya datang Al-Mukarram ini. Ya. Begitu datang saya tanya, Pak, Bapak gurunya anjing? Iya alhamdulillah saya gurunya anjing. Sudah berapa lama Pak jadi ustadznya anjing gitu? Pengalaman saya panjang 15 tahun gitu. Maka saya tanya, Pak, anjing kalau sekolah sini itu bisa apa? Kata gurunya anjing, bisa pinter Pak. Pinter gimana kata saya? Bisa disuruh-suruh katanya. Disuruh apa kata saya? Karena dia ngeliat saya pakai peci. Dia ngomong nih gurunya anjing. Bapak orang Islam kan? Iya. Di antara orang Muslim oleh Rasulullah dibolehkan memiliki anjing itu di antaranya kalau anjingnya itu dipakai untuk berburu. Nih, misalnya ada kijang. Ibu tahu kijang enggak? Ya, rusa itu yang di NTB itu kan larinya cepat Pak. Atau di Australia, Selandia Baru itu ada yak. Sapi gede larinya cepat Bu. Maka kalau ditangkap enggak bisa. Maka kalau saya mau makan dagingnya, itu paling gampang. Yang bunuh itu anjing. Maka di sini surah Al-Maidah itu tepat sekali. Ketika Nabi ditanya oleh sahabat, Yas'alunaka, mereka tanya, Mada uhillalahum, apa yang halal buat kami? Kata Rasulullah di antaranya, wa ma'alamtum, semua binatang yang kamu ajarkan, minal jawarihi yang punya jarihah tajam taringnya, mukallidin
sebangsa anjing tapi pinter. Nih, anjing tuh bahasa Arabnya kalbun. Kalau sekolah dipanggilnya sama Quran mukallibun. Nih lihat nih. Ini anjing pinter. Karena dalam Quran begitu, gurunya anjing ngomong sama saya, "Pak, itu tafsir Al-Maidah, itu sekolahnya di sini." Gimana kata saya? Anjing itu bisa disuruh, Pak. Saya bilang, gimana nyuruhnya? Pakai bahasa anjing. Saya kaget, emang anjing ada bahasanya? Ada, Pak. Gimana caranya? Pakai bahasa isyarat, Pak. Anjing tuh kalau mau disuruh berburu gampang. Yang pertama, angkat 2 jari Bapak. Ini zaman pilpres saya nggak berani ceramah ini. Begitu diangkat 2 jari gawat ini. Ada foto, berarti Gus Aminuddin ini senang sama Pak Prabowo. Kenapa? Yang ceramah begini-begini terus. Jadi kata yang gurunya anjing, angkat 2 jari Pak. Ngapain kata saya? Pegang mata Bapak. Nih, mata Bapak begini, terus pegang matanya anjing. Ini sayangnya nggak ada anjing di sini. Apa anak-anak hadroh mau ada relawan pura-pura jadi anjing di sini ya, supaya sanatnya mutasil kepada gurunya anjing nih ya. Saya ceritakan sebagaimana saya lihat, dia manggil anjing beneran, Bu. Anjingnya duduk di sini, dipegang nih 2 jari. Begini, Pak, pegang ini, terus tunjuk matanya anjing. Terus kata saya, tunjuk objek yang Bapak mau suruh anjing bunuh ini. Kalau kambing jauh asal kelihatan tunjuk aja, Pak. Kalau enggak kelihatan, pakai visual, Pak. Ada lukisan kambing, ada gambar kambing di handphone, Bapak tunjuk nih, begini nih, gini, anjing, gambar. Nanti kata gurunya anjing, kepalanya anjing tuh goyang-goyang, Pak. Terusin aja, selama dia goyang ini. Sampai kapan kata saya? Sampai dia teriak, guk. Apa Bu? Ada yang teriak, sama katanya Habib, Masya Allah. Guk. Begitu guk, saya tanya sama gurunya anjing, apa artinya ini Pak? Kalau anjing itu sudah teriak guk Pak, itu bahasa Arabnya fahimtu. Ya. Bahasa Indonesianya saya paham bos. Bos nyuruh saya untuk membunuh kambing itu kan. Nih Bu, lihat secara fikih sederhana. Sebelum anjing itu berangkat menerkam buruannya, cukup saya pukul paha kanannya sambil baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, saya pukul pahanya anjing, lari dia. Guk, 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 guk. Gitu Bu, dia terkam kambingnya, mati. Teriak dia nanti, guk, guk. Gitu. Artinya, bos beres. Perintah sudah dijalankan. Perintah sudah, saya datang ke sana. Kambingnya mati, ya, anjingnya duduk, darah keluar. Halal apa haram? Halal apa haram? Bisa halal, bisa haram. Kapan halal? Kalau saya sampai ke sana, tahu-tahu kambing itu betul-betul mati. Tapi badannya utuh. Kepalanya ada, kakinya 4, buntutnya ada, perutnya ada. Kalau anjing tidak motong komisi. Lihat nih, ya. Anjing tuh nggak ngerti komisi, Pak. Yang ngerti komisi itu panitia istighosah biasanya, ya. Yang ngerti komisi itu biasanya tim sukses sholawatan itu biasanya, ya. Ini anjing betul-betul cuman bunuh kambing, nggak ada yang dia makan. Maka kata fikih, kambing ini halal saya makan. Kenapa? Yang bunuh anjing pinter. Habis ngaji kitab hadis Bulughul Maram, babul wakalah wal amanah. Jing, kamu saya wakilkan. Kamu itu koweku, wakilku. Untuk apa? Membunuh kambing. Cuman bunuh, ndak ikut makan. Kata kambing anjing, siap bos. Cuman saya bunuh. Dibunuh benar, utuh, halal. Kenapa? Allah menghargai ilmunya anjing. Saya mikir, subhanallah, anjing kalau sekolah itu lebih jujur dari panitia maulid di pesantren saya. Kalau panitia maulidnya Gus Amiruddin jujur semuanya. Ya, tapi panitia maulid di pesantren saya itu suka aneh-aneh, Habib. Saya kalau bikin maulid itu saya tanya sama santri saya. Ini kamu ngundang orang berapa? 20.000 Gus. Dikasih makan, dikasih. Gimana caranya? Gampang. Pakai nampan. Satu nampan besar,
cukup untuk 4 orang. Kalau yang ngaji 20.000 kan cuma butuh 5.000 nampan. Kata saya, iya ngomongnya. Ngitungnya gimana? Gampang. Kelas kan ada 100. Taruh saja dari satu kelas 50 nampan. 50 kali 100, 5.000. 5.000 nampan, 1 nampan 4 orang cukup 20.000. Bener juga kata saya. Ya udah, kasih makan semuanya. Siap. Masak nasi kebuli santri ini. Begitu maulid, dimasukkan ini ke kelas-kelas, satu kelas 50 nampan, ada santri saya 1, saya suruh jaga. Saya bilang, nanti kamu setiap kelas nih satu orang, takut ada kucing. Nanti kalau Habib Ali Kuitang sudah talqin zikir penutup, ini nasi keluarin semuanya. Siap Gus. Kejadian. Dibagi semuanya. Semua orang makan. Karena semua orang sudah makan, santri saya yang jadi panitia ini berdiri nggak ikut makan. Saya tanya, kamu sudah selesai tugasnya? Sudah Gus katanya. Kalau sudah, ayo makan ke rumah saya. Nggak usah Gus, saya nggak usah makan. Biar tamu-tamu yang makan. Saya dengar santri saya kayak gitu, seneng saya. Kenapa? Ini santri yang paham hadis. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim. Orang tuh kalau beres imannya, hormati tamu. Maka ibu-ibu nih sama bapak-bapak, sebelum saya makan di atas mimbar ini jangan makan. Kenapa? Yang tamu itu saya. Kan yang paling jauh saya dari Jakarta. Yang lain kan orang Semarang semua. Maka awas, kalau nanti saya belum minum, sudah minum, saya sudah makan, saya belum makan, ibu sudah kenyang, itu berarti imannya nggak beres Bu. Yang beres itu hormati. Dengar gitu saya seneng banget. Masya Allah santri soleh nih kata saya. Bener kamu gak makan, gak usah Gus. Biar tamu-tamu makan semua. Seneng saya. Tapi senengnya cuma 1 menit. 1 menit temennya datang ke saya. Gus, itu tadi diajak makan gak mau ya? Gak mau katanya. Kenapa? Biar tamu-tamu makan dulu. Enggak lah. Dia gak bakalan mau diajak makan. Kenapa kata saya? Udah kenyang. Saya tanya kenyang gimana? Kan dia belum makan. Enggak, iya dia belum makan. Kan dia jaga makanan. Itu masalahnya. Kan dia ditugaskan jaga makanan. Jaganya bawa sendok. Ya, jaganya bawa sendok. Untuk apa kata saya? Dari 1 nampan. Nih Bu. 1 nampan. Cukup dimakan 4 orang. Diambil 1 sendok. Kelihatan berkurang enggak? Kelihatan berkurang enggak? Enggak kan, kenapa? Nasinya banyak untuk 4 orang. Dia cuma ngambil 1 sendok. Enggak ada apa-apanya. Tapi masalahnya di kelas itu ada 50 nampan. Berarti dia ngambil 50 sendok. Itu kalau ditaruh di piring, ya sama dengan 3 piring. Bu, jujuran panitia maulid apa anjing? Hah? Jujuran mana Pak? Anjing apa panitia korban? Saya pernah datang ke masjid itu. Ya, habis sholat id, kata pengurus masjidnya, Gus jangan pulang. Ngapain kata saya? Tolong lihat sesembelihan kambing ini bener nggak secara fikih. Oh ya udah kata saya. Banyak yang dipotong Bu. Sampai di pojokan ada kambing kakinya 3. Saya panggil ketua masjidnya ini, sini. Nggak bener kamu ini. Ini nggak sah, kambing cacat kok dijadikan korban. Kata ketua DKM-nya, nggak ada yang cacat Gus. Kemarin semua kambing kakinya 4. Lah ini kok 3? Cari. Ketemu Bu, di bawah beduk. Siapa yang ngumpetin? Suami ibu. Iya kan? Ikut bantu seset nggak ada orang lihat. Taruh dulu di beduk. Bener nggak? Jujuran mana Bu? Anjing apa panitia korban? Anjing. Maka bapak-bapak, kalau di Indonesia ini masih ada pejabat yang suka korupsi, suka nyolong duit rakyat, mau gubernur mau menteri, mau bupati, mau ASN, masih korupsi. Saya usul supaya koruptor ini disekolahkan di sekolahnya anjing. Nih yang tepuk tangan ini biasanya yang punya masalah sama pemerintah ini. Ini yang ketawa ini kalau pemerintah dihajar. Ini biasanya PBB-nya belum lunas 12 bulan. Tapi bener kan Bu?
Anjing itu saya kasih tahu, anjing itu kambing punya saya ya, kamu wakil saya. Kalau wakil saya kan dia nggak ngapa-ngapain kecuali seizin saya. Masa DPRD wakil rakyat nggak tahu kalau APBN itu punya rakyat dimakan terus sama wakilnya, bener nggak? Nah, ini yang nggak dapat bansos biasanya. Nah, nih Bu, lihat ilmunya anjing keren nggak? Bisa menentukan halal dan kalau ilmunya kambing diamalkan sama suami ibu, hancur rumah tangga. Apa ilmunya kambing? Ilmunya kambing tuh Pak, asal ada perempuan sikat. Mau tetangganya ke, istri orang ke, siapa ke, asal perempuan. Tuh Bu, lihat tuh, semangat banget ngomongnya itu Bu. Tuh, laki-laki akhir zaman itu Bu, kalau ada kesempatan untuk kawin lagi, kawin semua ini Bu. Bener nggak Pak? Ilmunya kambing diamalkan sama suaminya Bu, rumah tangga hancur. Tapi ilmunya anjing itu bisa menentukan halal dan haram. Jadi nasabnya cakepan, ilmunya cakepan, yang terakhir tampangnya. Bu, gantengan mana? Anjing apa kambing? Bu, gantengan mana? Udah nggak usah berantem, saya yang jawab. Saya punya anak saya perempuan nomor 2 itu sama binatang, itu suka Pak. Semua binatang, kucing, ikan, suka, termasuk anjing. Tapi mau beli takut karena bapaknya kiai, gitu loh. Jadi cuma dari jauh aja. Satu ketiga, lama nih cerita ini. Mungkin ya lebih dari 16 tahun yang lalu. 16 tahun yang lalu rumah saya itu menarik Bu. Di kanan kiri rumah saya, itu orang Amerika. Di pojokan situ rumahnya duta besar Italia di Indonesia. Jadi saya tetangganya itu, banyak orang asing dulu itu. Kanan kiri rumah saya itu semuanya punya anjing. Kalau pagi, apalagi hari Sabtu dengan hari Minggu, hari Ahad, itu mereka olahraga bawa anjing. Satu ketika anak saya nih, perempuan, saya mau pulang ngaji ke rumah, dia berdiri depan pintu. Kata anak saya, Bi, jangan masuk rumah. Ngapain kata saya? Sekali-kali Bi kita jalan-jalan, lihat orang-orang hari Minggu, ngaji mulu, kata anak saya begitu, ya kan? Mulutan gak ada selesainya, sekali-kali nikmati dunia, kata anak saya. Jalan saya sama anak saya, ketemu orang Amerika. Anak saya ngomong sama orang bule ini, gak tahu ngomong apa. Tahu-tahu anjingnya dikasih ke saya. Saya kaget betul itu, karena selama jadi kiai, baru kali itu saya dikasih anjing. Kalau dikasih amplop sering saya, ya kan? Tapi kalau dikasih anjing, baru kali itu saya dikasih anjing. Kaget saya. Saya panggil anak saya. Nah, ini apa-apaan kok bule itu ngasih anjingnya ke Abi katanya. Bukan dikasih, Bi, pinjem. Emang kenapa? Ini anjing mahal, Alaskan Malamut nih Pak, harga 1 miliar ini. Kata anak saya, ini anjing mahal Bi. Terus Abi itu kebanyakan foto sama Habib sama Kiai. Terus ya sekali-kali Bi kita foto sama anjing, kata anak saya. Astagfirullahaladzim. Karena yang minta anak nyerah bapaknya. Coba yang minta anak hadroh saya tabokin satu-satu Pak. Ya kan? Tapi karena yang minta anak saya nyerah saya. Ya udah katanya. Toh anjingnya kering. Anjing kering kan enggak najis Pak. Ya. Anjing mahal ini mulutnya juga enggak apa itu namanya? Enggak jilat-jilat. Husuk dia ini kan anjing-anjing kelas Ihya Ulumuddin ini kan sudah selesai dengan dunianya ini ya. Jadi udah anjing minas zahidin ini. Husuk, karena husuk saya bilang husuk juga nih anjing, kata udah ngaji hikam kayaknya nih. Udah saya bilang sama anak saya, ya udah foto. Biar seneng anak saya. Orang bulenya dipegangin kamera handphone itu, foto. Anak saya ngatur. Abi di kanan, anjing tengah, saya di kiri. Oke, kata saya. Foto cekrek-cekrek ya biasa aja, selesai. Dikembalikan apa anjingnya, kameranya pulang saya. Kan hari Ahad itu. Hari Senin, anak saya kan sekolah. Handphonenya kan di rumah. Saya penasaran, foto sama anjing itu apa kabarnya, kata saya. Ya, kemarin itu saya foto sama anjing. Diapain sama anak saya nih, kata saya. Saya buka jam 9 pagi itu Bu. Ternyata diupload ke Facebook. Untung zaman itu belum ada TikTok, belum ada Instagram, masih Facebook satu. WhatsApp juga belum ada, masih pakai BlackBerry yang terkunci pin itu. Tapi Facebook udah ada. Jam 9 itu diupload sama anak saya.
Anak saya kebetulan followersnya banyak ya, santri-santri itu followersnya. Begitu kaget saya. Jam 9 pagi yang komentar tuh lebih dari 100, Bu. Ada 101 kayaknya, 100 lah ingat saya. Saya penasaran kan. Apa komentar orang lihat saya foto sama anjing. Saya buka komentar yang pertama. Anak saya namanya Alifa. Alifa, itu yang di tengah. Siapa namanya? Ganteng amat. Siapa Bu yang di tengah? Siapa? Anjing. Yang kedua nanya lagi. Alifa, yang tengah bawa ke rumah gagah banget. Suami impian. Katanya begitu. Siapa yang di tengah? Itu Pak, sampai 50 semuanya nanya anjing. Nggak ada sampai 50 yang nanya Alifa, bapak-bapak sebelah kanan sarunganku sopo. Nggak ada. Semua 50 itu nanya anjing. Semenjak itu saya nggak berani ikut kontestasi politik. Dulu asalnya saya punya cita-cita kepengen jadi gubernur Jakarta. Kepengen jadi anggota DPR. Tapi semenjak survei internal anak saya nggak berani. Kenapa? Karena berdasarkan survei anak saya, yang komentar kan 100. Dari 1 sampai 50, itu nanya anjing. Kalau saya buka satu lagi, 51, masih nanya anjing. Pakai logika KPU, menang anjing lawan saya 1 putaran, Bu. Kenapa? 50 plus gantengan anjing apa kiai? Hah? Kalau anjing, kenapa saya yang diundang, Bu? Kenapa nggak ilmu karom guguk aja suruh ngaji di sini? Bu, gantengan anjing apa kiai? Itu lihat, bener kan? Anjing itu gagah. Polisi kurus kalau pegang anjing berwibawa. Brimob gagah pegang kambing dihina orang. Ya betul enggak? Berarti cakapan siapa? Cakapan siapa? Cakapan anjing. Nih Bu, ilmunya cakapan, nasabnya cakapan, tampangnya cakapan anjing. Nih dengerin. Maka nanya ini muridnya, guru bener juga ya. Ternyata dari banyak aspek itu kambing kalah, lebih hebat anjing. Pertanyaannya, kenapa kambing yang tidak hebat dapat barokah? Anjing yang hebat kehilangan. Dengerin, ini pengajiannya. Yang tadi itu mukodimah, Bu. Jangan sampai nanti ditanya sama suaminya, kamu ngaji sampai jam 12 malam di At-Tamyiz, ngaji apa? Anjing. Wah ya. Apa orang ngaji anjing itu apa ada? Ini enggak ada. Bu, ini dengerin ya, yang mau saya sampaikan dengerin ya. Yang tadi itu ibu mau inget kayak mau lupa nggak apa-apa. Jangan yang itu ibu ingat nanti, ya. Nih Bu, nih jawabannya keren. Muridnya kan tanya, guru, dan nasab kalah, ilmu kalah, tampang kalah, tapi yang dapat barokah itu ternyata kambing bukan anjing. Kenapa guru? Nih kata Ibrahim bin Adham, anjing itu kehilangan barokah karena salah jalan. Kambing itu dapat barokah karena jalannya benar. Muridnya nanya, jalan apa guru? Rasanya anjing sama kambing jalan hidupnya sama. Kawin gak ke KUA, ya kan? Tidurnya gak baca bismillah, gak pernah wudhu, kan sama aja katanya. Apa bedanya? Ada nak katanya. Ada yang membedakan antara kambing dengan anjing. Satu perbedaan sederhana ini mampu membuat kambing yang kalah segala-galanya dapat barokah dan anjing yang menang segala-galanya kehilangan barokah. Kata muridnya, apa guru? Nih dengerin nak. Kambing itu, kalau kata orang Jakarta nih, sebandot-bandotnya bandot. Ya. Senakal-nakalnya kambing. Itu kalau maghrib pulang. Bu, kambing itu senakal-nakalnya itu kalau maghrib pulang. Ini beneran. Saya udah tanya sama juragan kambing sebelum saya ceramah di sini. Takut ada orang enggak kambing ada yang enggak. Saya tanya sama orang punya kambing banyak di Tangerang. Pak Haji, bener Pak Haji, kambing kalau maghrib pulang katanya. Paling malam Isya. Saya sampai nanya nih,
Kalau ada kambing laki, Pak Haji, maghrib pulang. Tahu-tahu di jalan ketemu dengan kambing perempuan, cakep. Dieksekusi nggak, Pak Haji? Kata juragan kambing, kalau sudah maghrib, nggak ada eksekusi. Dia nggak akan apa-apain tuh kambing perempuan. Paling cuma diingat, oh kandangnya di Semarang Timur. Dia pulang dulu, ya kan, ke Demak, kan gitu. Nanti besok dari Demak datang lagi pagi-pagi ke Semarang Timur. Nah, kalau ada kayak gitu, itu berarti jamaah bandot di sini, Bu, ya. Nah, kata juragan kambing, ini kambing kalau maghrib pulang, paling malam isya. Saya tanya, ngapain? Tidur, Gus. Kambing itu kalau sudah isya tidur. Saya tanya, sampai kapan? Sampai sepertiga malam terakhir. Ini yang paling penting nih. Ketika yanzilu Rabbuna, Allah turunkan yang rahmat itu pada sepertiga malam terakhir. Makanya nanti Ramadan, Bapak Ibu tuh biar kenyang kayak biar apa? Sahur. Jangan biasa-biasa sahurnya malam. Sahurnya itu yang menjelang subuh. Karena di situ tantangannya. Kalau sahur jam 10 malam itu bukan sahur, makan malam. Gitu loh. Kalau mas sahurnya jam 12 itu lapar. Gitu loh. Kalau yang namanya sahur, memang kita nggak mau makan. Memang kita enaknya tidur. Dibangunin suruh makan. Karena wabil asharihum yastaghfirun. Semua orang soleh, semua nabi itu menjelang sahur, subuh, bangun. Nih Bu, maka kata Ibrahim bin Adham, kambing itu karena kalau mau subuh bangun, Allah bagi barokah, kambingnya hidup, kambingnya bangun, maka kambingnya dapat berkah. Anjing sebaliknya, Pak. Kalau malam nggak tidur-tidur. Di rumah saya itu sekarang di Jakarta, itu kanan kirinya banyak anjing. Itu kalau saya pulang pengajian jam 1 malam, itu anjing sehat walafiat itu. Matanya seger. Ada yang keliling kampung itu, gonggong, kukuk, kukuk gitu. Ada yang jalan-jalan, itu apa buntutnya dikebas-kebas gitu. Ada yang kejar-kejaran sama temennya, ya. Ada yang lari-larian di kampung. Ada yang ngadu kopi, ada. Ada yang banting kartu, Masya Allah. Ada yang teriak-teriak malam itu. Pokoknya anjing itu kalau malam nggak tidur. Anehnya ini, yang jam 1, jam 2 matanya seger. Nanti 3:30 orang semua ke masjid, tarhiman, anjingnya sampai kapan? Sampai pagi. Orang subuh nggak bangun, orang habis subuh nggak bangun. Nanti sudah terbit matahari, anjingnya baru, maka dia kehilangan barokah. Tahu? Paham? Oke. Kalau paham, perhatikan suaminya malam ini, Bu. Suaminya malam ini perhatikan. Kalau suami ibu nanti malam tuh nggak tidur-tidur, ada aja yang dikerjain. Tapi 3:30 tidur, sampai 5:30 nggak bisa dibangunin. Tolong Bu, kalau suaminya tidurnya telentang, tengkurupin. Setelah tengkurap, periksa pantatnya. Jangan-jangan ada buntutnya. Karena yang malam tidak tidur, kalau subuh tidur, namanya ibu nih malam ini kelonan sama orang. Nggak tidur-tidur kalau malam. Kalau subuh tidur, berarti semalaman kelonan sama siapa, Bu? Paham, Bu? Lihat nih, jadi cerita sederhana ini cuma ingin mengingatkan kita semua. Kita boleh punya nasab. Saya anak kiai, Habib keturunan Rasulullah, ada darah mulia. Tapi kalau salah jalan, ya salah. Nih. Kiai salah, ya salah. Yang nggak mungkin salah tuh Rasulullah. Tapi pewarisnya, mau pewaris ilmunya ulama, mau pewaris darahnya habaib, kalau salah, salah. Gitu loh. Ini mohon maaf Habib ya. Ini kalau salah, salah. Kalau mau mulia, lihat beliau. Mimpin sholawat, lihat beliau. Berilmu. Lihat anak kiai, lihat putra-putranya Kiai Maimun itu. Dihormati orang. Kenapa? Ngaji.
Saya, biar kata bapak saya kiai punya pondok, nggak ngaji, ya sampah saya. Lihat tuh. Jadi di sini jangan salah orang. Jangan bangga cuman punya nasab. Jangan bangga cuman punya ilmu. Jangan bangga cuman punya fisik yang menawan. Semua itu kalau jalannya salah, barokahnya hilang. Nih, makanya ngaji ke sini rutin. Bu, saya boleh nanya nggak, Bu? Nih ibu-ibu nih pakai kerudung nih, nutup aurat. Ini karena pengajian apa karena biasa? Bu, karena pengajian apa karena biasa? Ini kalau di Jakarta ada yang aneh, Gus. Ya kan? Kok ngaji rapi banget. Begitu besok ketemu orangnya lagi, itu kerudungnya dibuka, Bu. Kok nggak pakai kerudung, Bu? Ya kan kerudung buat ngaji doang, Pak Ustadz. Oh gitu, kata saya. Ya ini namanya ndak berkah hidupnya. Maka ibu kalau mau berkah, anak-anaknya ajak ke majelis ini. Ingat, Bu, nanti kalau ibu mati, kita ini cepat atau lambat pasti mati, Bu. Bu, ibu mau masuk surga nggak? Ibu tahu nggak syaratnya masuk surga? Mati. Ya iya toh. Bapak sholat, puasa, rajin, sholawat, nggak mati-mati, masuk surga nggak? Berarti syaratnya masuk surga? Ibu mau masuk surga nggak? Berarti mati. Boleh, Bu, kalau mau duluan saya nggak keberatan sih. Kalau ibu lebih dulu dari saya. Bu, kita semua ini mau mati, Bu. Maka nanti kita pikirin, kalau saya sudah masuk liang kubur, yang doakan saya itu siapa? Kalau ibu salah jalan, anaknya punya gelar. Saya ini cerita terakhir nih, Pak. Saya pernah diundang orang hebat di Jakarta, Bu. Dimakamkan di pemakaman mewah sekarang itu. Ada, Bu, pemakaman mewah di Tangerang sama di Kerawang. Itu satu makam, harganya ada yang 2 miliar, Bu. 2 miliar kuburan gitu loh. Cuman cakep di atas bukit. Ada ubinnya, sampingnya ada mallnya. Saya pikir-pikir ini cucunya joget, kakeknya ditabokin sama malaikat, kata saya. Orang hebat, Bu. Wah, anaknya semuanya sekolahnya hebat-hebat. Meninggal. Begitu meninggal, Pak adiknya itu telepon saya. Gus, bisa ikut memakamkan. Di mana? Dia sebut pemakaman mewah satu, namanya nama-nama bule. Oh ya udah, saya datang. Ingat almarhum itu orang baik. Begitu sampai, asalnya saya senang. Kata keluarganya, Gus di belakang aja. Nanti anak-anak duluan. Wih bagus, kata saya. Memang yang paling bagus nalkinin mayat itu ya keluarganya. Karena keluarganya kan akan tulus. Jangan sampai ibu nanti mati, yang nalkinin, yang masukkan ke kuburan tukang gali kubur. Mana ongkosnya ditawar. Iya kan, oh dilempar ibu ke situ, ya kan. Tapi kalau anak sendiri, kan ada amaliyahnya. Bismillahi wado'naka wa ala millati rasulillahi salamnaka. Mungkin karena rajin sholawat, baca barzanji di situ. Mungkin karena rajin sholat, baca sholatullahi malahat kawakib, macam-macam dibaca semuanya. Maka saya senang asalnya. Tahu-tahu sedih betul, Habib. Begitu saya di belakang, anak yang pertama maju, bukan baca talqin, baca puisi. Lihat, Bu, sesuatu kata orang Arab itu sarrul baliyati mayudhik. Kadang itu mendatangkan tawa, tapi itu juga mendatangkan air mata. Saya bilang, ya Allah nak, dalam hati saya, bapakmu tuh nggak nunggu itu. Bapakmu tuh nunggu Yasin. Bapakmu tuh tunggu tahlil. Bapakmu tuh tunggu talqin. Bukan tunggu itu. Maka begitu anak-anaknya macam-macam kayak gitu, saya kan bawa santri, Habib. Bilang, udah biarin selesai dulu tuh seremonialnya. Begitu mereka selesai, saya bilang, talqin. Ayo tahlil. Ini yang ditunggu. Nanti kita semua, Bu, perlu pikirkan itu. Alhamdulillah, didikan bapak saya, didikan bapaknya bapak, didikan orang tua ibu, mampu melahirkan anak-anak yang sampai abad 21 ini masih sergep, kata orang Jawa, manakiban dan muludan. Tapi anak kita nggak tahu apa nanti seperti itu atau tidak. Itu semuanya adalah pilihan kita. Kalau anak ibu mulai sekarang tuh, mulai diajak. Dulu saya begitu, itu ada perwakilan. Dulu Habib di Jakarta, itu semua kiai, itu ngaji ke Kuitang. Ngaji ke Bungur, namanya Ali semua. Ada Habib Ali Bungur, ada Habib Ali Kuitang dulu itu. Itu dulu saya kecil, itu bapak saya itu bilang, kalaupun nanti nak, tidak bisa semuanya, tapi harus ada perwakilan keluarga. Jadi keluarga itu kalau ada 5 orang, itu 1 orang, itu wajib datang ke Kuitang.
Itu dengan cara seperti itu. Jakarta yang modern hari ini itu tetap punya rasa keislaman. Tetap punya napas ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa? Orang tua kita mendidik cinta ulama, cinta habaib, cinta ilmu, dan cinta sholawat. Kalau ini bisa kita jaga, insya Allah Semarang ini, Jawa Tengah ini, Indonesia ini, dunia ini masih bisa menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Maka ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih Gus Amiruddin, saya bisa bersilaturahmi ke Majelis At-Tamyiz, bertemu dengan para ulama, dengan para habaib. Mudah-mudahan langkah kaki yang kita gerakkan ke majelis ini, semua niatan yang kita niatkan untuk berangkat ke majelis ini, mudah-mudahan dari semua yang kita lakukan itu menjadi tawassul dan wasilah kita semua untuk mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan dengan barokah manakib, dengan barokah maulid, dengan barokah para ulama, dengan barokah para habaib, dengan barokah kita datang ke majlis-majlis yang dijadikan raudhatul jannah oleh Rasulullah, itu semua menghantarkan kita kepada ridho dan rahmat Allah di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah jaga keluarga kita, Allah jaga anak keturunan kita, Allah jaga orang-orang yang kita cintai, Allah jaga orang-orang yang mencintai kita, Allah mudahkan semua urusan kita, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.